Oke, langsung saja kita akan mereview dari beberapa kitab metode nidom ini. Yang pertama dari Nahwu Shorof Fikih. Ini ada 3 kelompok, ini untuk belajar nahwu pemula, untuk belajar shorof pemula, dan belajar fikih pemula. Ini untuk praktek nahwu shorofnya ini memakai fikih dasar ya, yaitu kitab Safinah. Ini Jurmiyah, Shorof Matan Bina, dan fikih Safinah. Oke, dari yang sebelah sini dulu. Ini ada 4 kitab untuk belajar Jurmiyah. Yang pertama ini ada Nadhom Jurmiyah Indonesia. Jadi ini untuk hafalan ya. Kalau tidak dihafal ya dibaca dengan sering supaya lebih mudah nantinya. Ini bekal menghafal nih. Misalkan ini bab kalam ya. Kalam itu lafaz yang sudah tersusun berfaedah disengaja ja'azidun. Lafaz yaitu suara hijaiyah tersusun dari beberapa kalimat. Di sini ada definisi kalimat. Kalimat itu lafaz bermakna satu seperti lafaz qad futiha al-ilmu. Kalimat itu ada 3 macamnya isim fi'il huruf yang ada maknanya. Ini sekitar bab kalam. Terus setelah bab kalam juga ada bab i'rab ya. Ini daftar isinya. Insyaallah sampai hatam semua bab di kitab Jurmiyah ada semua di sini sampai hatam mahfudzatul asma. Ini untuk nadhomnya, untuk hafalannya. Nadhom Jurmiyah bahasa Indonesia. Setelah kita menghafalkan nadhom ini, lalu kita sorogan ya. Sorogan artinya membaca kitab Jurmiyahnya ya, latihan membaca kitab Jurmiyah dengan buku sorogan ini. Ini ada yang bahasa Jawa, ada sorogan yang bahasa Indonesia ya. Kita cek dari yang bahasa Jawa dulu ya, dari sini bahasa Jawa. Ini juga sampai hatam ya sorogannya. Cara membacanya begini, misalkan kita ke bab kalam ya. Ini kita baca bismillahi ngawiti ngaji Jurmiyah sopo ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah ar-Rahmani zat kang paring rahmat kang gede-gede ing dalam dunia lan akhirat. Sifate Allah ar-Rahimi zat kang paring rahmat kang lembut-lembut ing dalam akhirat. Loko babul kalami utawi iki kubab kang nertela akan kalam. Al kalamu utawi kang aran kalam. Huwa ya kalam iku al-laftu lafaz sifate al-laftu al-murakkab kang tersusun apa laftu sifate al-murakkab al-mufidu kang maidawi apa murakkab bil wadni kelawan den sejo. Nah itu sorogan kitab Jurmiyah dengan bahasa Jawa ini sampai hatam ya, sampai bab mahfudzatul asma sampai hatam. Kita cek yang sorogan Jurmiyah yang bahasa Indonesia. Hampir sama ya, cuma menggunakan bahasa Indonesia. Kita buka bab kalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami, bermula ini itu bab yang menjelaskan kalam. Al kalamu bermula, pengertian kalam. Huwa ya kalam itu al-lafdu lafaz sifatnya al-lafdu al-murakabu yang tersusun apa lafaz sifatnya al-murakabu al-mufidu yang berfaidah apa murakab biluat ini dengan disengaja. Wa samuhu bermula beberapa pembagian kalam itu salah satu ada 3, rupanya 3 apa saja. Ismun yang pertama kalimat isim wa fi'lun dan yang kedua kalimat fi'il wa harfun dan yang ketiga kalimat huruf. Sifatnya huruf ja'a yang datang apa huruf 5 nan kepada mempunyai makna. Ini sorogan bahasa Indonesia. Jadi setelah hafalan teman-teman bisa latihan baca kitab pakai buku sorogan Jurmiyah bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Nah setelah itu setelah hafalan, setelah sorogan, ini untuk mengetes pengetahuan ya dalam memahami kitab Jurmiyah. Ini ada tanya jawab Jurmiyah ya, sarah nadhom Jurmiyah. Ini bagan dan tanya jawab, jadi ada bagannya ada tanya jawabnya. Sekarang di sini kita buka bab kalam ya. Nah ini ya, ini ada bagannya. Kalam itu definisinya lafdu al-murakkabu mufidu biladni. Lafaz itu apa? Suara yang mengandung. As-sautu al-musta'milu ala ba'dil hurufil hijaiyah, mengandung huruf hijaiyah. Lalu murakkab ma turukiba min kalimataini fa aksara tarkiban isnadian. Ini ya. Lalu murakkab isnadi ini. Lalu ada tanya jawabnya juga. Apa itu definisi kalam? Dijawab di sini. Jawabannya di sini. Artinya apa?
Misalkan saya contohkan ya. Definisi kalam, wa lafdzul muraqabul mufid lagi. Artinya, kalam itu lafaz yang tersusun, berfaedah serta disengaja. Definisi al-lafdzu, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Definisi al-muraqabu, definisi al-mufidu, ini sebagainya. Ini terus kalimah juga ada sendiri definisi kalimah. Definisi kalimah, wa al-lafdzu al-mufidu al-mufradu, lafaz yang bermakna satu atau satu kata. Ada berapa macam kalimah? Ada 3. Sebutkan isim, fi'il, huruf. Definisi isim apa? Definisi fi'il apa? Contohnya. Nah, ini untuk mengasah pengetahuan jurmiyah ya, menggunakan syarah nazm jurmiyah bagan dan tajab. Jadi ini insyaallah untuk belajar jurmiyah sudah lumayan dimudahkan dengan 3 atau 4 buku ini. Setelah kita menguasai nahwu dasar jurmiyah, kita lalu lanjut ke belajar sorof ya, sorof dasar ya. Ini untuk mengenai sorof dasar. Yang pertama ada nadom sorofnya. Ini nadom berbahasa Indonesia juga, nadom sorof Indonesia. Kita contoh ke bab yang pertama ya, bab sulasil mujarad. Contoh untuk hafalnya. Tasrif perubahan suatu kalimah ditinjau dari segi makna kalimah. Tasrif ada 35 babnya, membahas semua wazan-wazan fiilnya. Fiil itu ada 2 bagiannya, fiil sulasi dan rubai. Rupanya fiil sulasi itu 3 hurufnya, fiil rubai itu 4 hurufnya. Nah, ini untuk sorof dasar kita menggunakan sorof kitab sorof matan bina wal asas ya. Untuk hafalan pakai ini ya, hafalan. Terus setelah kita menghafal nadom sorof, kita suruhkan kitab sorof ya. Suruhkannya juga ada yang bahasa Jawa, ada juga yang bahasa Indonesia ya. Kita baca sedikit di bab yang pertama ya, di sini ya, bahasa Jawa dulu ya. Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji matan kitab matan bina sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifat Allah rahmani dat kang paring rahmat kang gede-gede ing dalam dunya lan akhirat, sifat Allah rahimi dat kang rahmat kang lembut-lembut ing dalam akhirat. Bolko ilam ro sapa sira anna abwa batasrifi temen setuhune pira-pira bab tasrif itu iku hamsatun ono 5 wasala sunalan 30 apane baban babe. Sitatun utawi kang 6 minha saking 35 bab iku sulasi tetep kadua fiil sulasi, sifatnya sulasi al mujarradi kang sepi saking huruf tambahan al babu alwal. Nah ini slogan yang bahasa Jawa ya, ini untuk berlatih membaca kitab sorof. Ini untuk yang bahasa Indonesia kita baca sedikit kitab sorof bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam ketahuilah siapa kamu an abwabat tasrifi sesungguhnya babnya, beberapa babnya tasrif itu khamsatun ada 5, wasalasun dan ada 30, dan 30 apanya babnya. Sitatun bermula yang 6 minha dari 35 itu lisulasi untuk fiil sulasi, sifatnya sulasi al mujarrati yang sepi dari huruf tambahan. Ini untuk suruhkan sorof yang bahasa Indonesia. Setelah kita menghafal nadom sorof, suruhkan kitab sorof, kita juga memahami ilmu sorof dasar, dengan kitab pentampilan dengan tanya jawab, bagan dan tanya jawab. Ini ada bagan tanya jawab ya dari bab yang pertama ini fiil sulasi mujarrad. Ini ada bab awal karena fiil sulasi mujarrad nanti ada 6 bab ya. Di sini ada silabusnya. Fiil sulasi ada yang mujarrad mazid ya. Ini yang sulasi mujarrad ini bab yang pertama. Ini ada bagannya fa'ala yaf'ulu kim wazane muzine nasra yang suruh. Faedahnya ini, faedahnya bina uli ta'diyah khuliban, contoh yang faedah muta'addi, contoh yang faedah lazim. Nah terus ini ada tanya jawabnya di bawah. Sebutkan wazan yang pertama dari bab sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan wa fa'alan fa'uwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Wazannya nasra yang suruh nasron. Faedah wazannya muta'addi terkadang lazim. Contoh muta'addi nasra zaidun amron, artinya zaid menolong Umar. Contoh lazim kharaja zaidun, artinya apa itu muta'addi, apa itu lazim. Nah ini ya, insyaallah bisa memudahkan
santri-santri untuk belajar sorof dasar. Setelah kita menguasai nahwu dasar, sorof dasar, kita praktek ke kitab Safinahnya ya, ke fikih ya, fikih dasar pakai kitab Safinah. Ini ada nazumnya. Yang pertama ya, nazum Safinah bahasa Indonesia, ini juga insya Allah sampai hatam. Ada 306 page ya di sini ya. Kita buka ya salah satu babnya ya, yang agak di sini. Fardu wudu ya, atau tanda balihnya, ada tanda balihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda bali ada 3 bilangannya, cukup mengalami hal salah satunya. Pertama 15 tahun umurnya untuk laki-laki dan perempuannya. Kedua mimpi serta keluar mani untuk perempuan juga laki-laki. Ketiga haid untuk perempuan saja jika telah 9 tahun umurnya. Ada bab fardu wudu juga. Fardu wudu ada 6 bilangannya. Yang pertama niat di dalam hatinya, kedua membasuh seluruh wajahnya yang dibarengkan dengan niat wudunya. Nah, ini untuk menghafal kaidah-kaidah fikih dasar di kitab Safinah ya. Setelah kita menghafal kaidah fikih dasar, kita juga ada sorogan Safinah yang bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ya. Kita buka dulu yang bahasa Jawa, contoh sorogannya seperti apa. Kita buka yang agak tengah di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun utawi keikonan fasal switching ibarat fasal mujibatul husli utai piro-piro perkara kang majibaken atus iku sitatun ana 6 rupane 6 ilajul hasafati swiji manjinge pucuk zakar fil farji ing dalam farji wa khurujul mani lan kaping pindone metu mani wal haidulan kaping telune haid wan nifasulan kaping papat nifas wal wiladatulan kaping 5 ning lahiraken wal mautulan kaping 6 mati. Wallahu alam. Yang bahasa Jawa serukan Safinah bahasa Jawa. Lalu ini yang serukan Safinah bahasa Indonesia. Kita buka fasal yang sama seperti tadi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun bermula ini itu sebuah fasal mujibatul ghusli, bermula beberapa hal yang mewajibkan mandi itu. Sitatun ada 6, rupanya 6 ilajul hasafati. Yang pertama masuknya ujung kemaluan laki-laki fil farji ke dalam farji perempuan, wa khurujul manilan, dan yang kedua keluar mani, wal haidu, dan yang ketiga haid, wa nifasun, keempat nifas, wal wiladatu, dan yang kelima melahirkan, wal mautu, dan yang keenam mati. Wallahu a'lam. Ini suruhkan yang bahasa Indonesia. Nah, setelah hafalan nazum Safinah, suruhkan Safinah, nah ini ada i'rab Safinah nidomi ya. Ini i'rab yang sederhana untuk belajar meng'irab kitab Safinah ya. Ini hatam juga sampai akhir. Ini ada berapa halaman? Ada 169 ya. Ini kita coba buka ya di yang pertama. Sini muqaddimah. Bismillahi bi harfu jarin mabniun 'alal kasrati wa ismun majrurun li'annahu yaqa'u ba'da harfi jarin bi wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhafun. Bi adalah huruf jar yang mabni kasroh, dan lafal ismi adalah isim yang di-i'rab jar, karena lafal ismi ini terletak setelah huruf jar. Huruf jarnya bi. Tanda jarnya lafal ismi dengan kasroh yang terlihat karena lafal ismi adalah isim mufrad dan lafal ismi sebagai mudhaf. Allahi, bermula lafal Allahi itu ismin isim majrur yang di-i'rab jar, li'annahu, karena semua lafal Allahi itu mudhaf ilaihi, mudhaf ilaih min ismi dari lafal ismi. Wa alamatu jarih, bermula tanda jarnya lafal Allahi itu kasratun, mana kasrah sifat yang kasratun, dhahiratun yang terlihat, li'annahu, kan sujung lafal Allahi itu ismun isim, sifatnya ismun mufrad yang murtawa. Bermula lafal Allahi itu man'utun sebagai man'at. Nah, man'ut. Nah, ini untuk latihan meng'irab kitab Safinah ya. Selain ini bisa memudahkan teman-teman untuk belajar kitab Safinah. Ini adalah paket belajar nahwu, sorof, dan fikih. Ini ada satu ya tambahan, ini yang cetakan terbaru dan Nadon Tajwid Indonesia. Ini diambil dari kitab Hidayatus Sibyan, diterjemahkan Indonesia dan dilakukan. Ini kita contohkan ya. Kita contohkan salah satunya ya.
Nadum Tajwid Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya mim sukun itu ada 3 jika bertemu huruf hijaiyahnya. Yang pertama ikhfa safawi namanya, yang kedua idhar safawi namanya, dan yang ketiga idgham mimi namanya. Marilah kita hafalkan semuanya. Ketika mim sukun bertemu dengan ba ikhfa safawilah hukum bacaannya. Ketika mim sukun bertemu mim juga, maka idgham mimi hukum bacaannya. Mim sukun bertemu selain mim dan ba, idhar safawilah hukum bacaannya. Terlebih jika bertemu wawu dan fa, maka lebih jelas cara membacanya. Tidak boleh berdengung sama sekali, tanpa ragu mengucapkan dengan jeli. Alhamdulillah, ini ada 102 bait di Nadum Tajwid Indonesia. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan teman-teman dan belajar ya. Untuk harganya, kalau yang nadum-nadum ini 10 ribuan, nadum-nadum yang kecil ini 10 ribuan. Untuk yang slogan-slogan ini ada yang 30, ada yang 25, ada yang 30 sorok Safina, slogan Safina 30.000, slogan Jurmiyah, slogan Sorof 25.000. Untuk sarahnya, sarah Jurmiyah ini 35, sarah Sorof 25.000, dan untuk irobnya ini 55.000. Itu sekedar infonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk yang minat membeli buku ini, silahkan hubungi Kang Suhada. Bisa dicek di Facebook Kang Suhada, namanya Kang Suhada. Lalu bisa dicek juga di toko Oren, yaitu sahabat kitab Kang Suhada. Silahkan dicek teman-teman semua, dan jika berminat silahkan diorder. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain, bisa mereview kitab yang bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.